Assalamualaikum. Ayo kita belajar sambil bermain. Lagu-lagu. Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran adalah penuntun kita agar senantiasa dijalannya. Masihkah kita terbatal membacanya? Bacalah agar kita Asmaul Husna. Ar-Rahmanu. Ya. Doa-doa harian. 1. Doa ketika akan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. 2. Doa Murotal 30 juz. surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن. Cerita di balik alfabet. A. Untuk Abraha. Penemuan umat Islam. Penemuan-penemuan umat Islam. Kopi. Tempat bersejarah umat Islam. Tempat bersejarah umat Islam. Ka'bah dan Masjidil Haram. Kalimah Thayyibah. Kalimat Thayyibah. Bacaan Bluetooth. Hafiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, main yuk. Ayo teman, kita bermain apa hari ini? Hafiz, apa itu Al-Quran? Menurut Wikipedia, Al-Quran atau Quran, bahasa Arab translate, Al-Quran, harf, bacaan KRN Qur'an atau Al-Quran dan Quran dalam bentuk baku ejaan bahasa Indonesia, adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, bahasa Arab, yakni Allah, kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, bab, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci, wahyu, yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka.
Penyusunan kembali Al-Quran ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah, dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Saat melaksanakan salat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar barat mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Seseorang yang menghafal isi Al-Quran disebut Al-Hafiz. Beberapa umat muslim membacakan Al-Quran dengan bernada dan peraturan yang disebut tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat muslim melengkapi hafalan dan membaca Al-Quran mereka setelah melaksanakan salat tarawih. Untuk memahami makna dari Al-Quran, umat muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Hafiz, apa itu Monas? Menurut Wikipedia, monumen nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Hafiz, putar surat An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Nazi'ati gharqa. Hafiz, kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A. Profil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama: Muhammad bin Abdullah.